Istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar bersama lagi setelah beberapa kali pertemuan, beberapa absen, tidak bisa langsung berhadir di dalam kelas. Dan jadi sebelumnya Bapak mohon maaf. Dan hari ini mudah-mudahan yang hadir untuk belajar hari ini sehat semua. Ada yang sakit? Balik kanan, bubar jalan, silakan langsung masuk ke kelas. Ayo datang Pak. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk memimpin, silakan salah satu perwakilan dari kalian, sukarelawan yang bersedia atau yang mau, silakan. Siapa yang mau? Jawab. Ya, oke, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ahmad Akbar, Ahmad Khairi, Stijar, Ahmad Maulana. Yang tidak ya? Yang rencananya mau tidak? Aulia Umairah, Melinda, Ahmad Amir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran diskusi kita, terlebih dahulu Bapak ingin tahu perasaan kalian tadi sebelum kita mulai. Saat ini perasaan kalian saat ini, ya, apa yang kalian rasakan? Silakan, ya. Kalian rasakan, renungkan. Kalau kalian memang benar-benar siap atau senang nih anak belajar, apa alasannya? Kemudian kalau misalnya ini apa? Emoticon apa? Kira-kira? Boring gitu ya, bosan, kan? Pokoknya bete. Nah, tuh. Bisa. Nah, kemudian atau perasaan kalian saat ini marah? Tadi gak masih sangkal lawan kawan, ya kan? Nah, gitu. Udah tahu dengan perasaan kalian masing-masing saat ini? Tahu? Oke. Siapa yang mau ini menceritakan perasaan kalian saat ini? Siapa? Ada? Kalau yang bahagia atau yang sudah siap nih senang untuk belajar ini saat ini siapa adalah? Ada? Nggak ada? Ada. Siapa? Iya, Oke. Nah, jadi mudah-mudahan tidak ada yang lain boring atau bahkan yang lain ini marah masih sangkal, nantinya dongkol. Lawan siapa? Kan? Lawan kawan, kan? Lawan orang tua di rumah tadi lantaran nggak bisa, pada disangui atau disangui juga tapi sedikitannya, nah, gitu.
mudah-mudahan hilangkan perasaannya. Kita dari pagi tadi kalian pertama kali saat belajar tadi awalilah dengan nih, gembira, siap untuk belajar, menerima pembelajaran. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ilmu pengetahuan itu mudah masuk. Kira-kira seperti itu kan. Jadi yang misalnya yang masih hari ini boring, kira-kira apa? Nah, kira-kira bagaimana kita pembelajaran hari ini, mungkin nanti sampai pulang, sampai sore, sampai pulang sekolah, itu gimana caranya supaya pembelajaran kita menyenangkan? Ada membosankan kayak apa caranya? Ada ice breaking, apa lagi? Istirahat. Ya, istirahat. Oke. Ada lagi yang minta apa lagi disepakati? Nanti soal ada ice breaking, ada istirahat, ada apa lagi? Ada tidur siang. Boleh kalau itu tidur siang, ya. 5 sampai 10 menit tapi cukup lah. Kita istirahatnya jam 12 ya. Jam 12 sampai jam 1 lah cukup itu. Oke, kalau kita tidur siang berarti tempat itu. Tapi punya digunakan tidur siang waktunya itu dimanfaatkan sedikit itu. Ya. Nah, karena tidur itu sebenarnya untuk menggunakan ngantuk itu cukup 3 sampai 5 menit itu cukup. Ya. Bapak sering, Bapak jauh dari kanan 1 jam perjalanan adalah area mobil di sini. Jadi kalau Bapak sudah ngantuk, ada tahan lagi mata, menyupir pindah oleng, Bapak perlu pinggir jalan, cari yang kira-kira sepi kada mengganggu orang lalu lintas orang. Kuring Bapak, ya, tidur sebentar 3 sampai 35 menit. Nah, itu cukup asalkan tadi 3 sampai 5 menit tadi kita benar-benar tertidur. Jadi tandanya benar-benar tertidur itu apa? Ya kita hanya satu jalan. Nah, bujuran itu. Malam Bapak sering Bapak. Tadi Bapak berangkat tadi Bapak pinggir dulu. Bahkan mau pulang pun, bahkan Bapak pernah nih pulau data sudah ada tahan pada Pak, sudah per sekolah ya Pak. Nah, karena ada tahan lagi, pinggir dulu. Bapak sudah per sekolah. Nah itu. Selamat 3 sampai 5 menit. Oke. Jadi jangan tegang. Oke. Nah, berarti kita santai tapi tetap fokus pembelajaran. Jadi tujuan kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini atau gambaran tujuan kita ketemu hari ini, ya, itu harus tercapai. Nanti apa saja tujuannya Bapak sampaikan. Hari ini kita akan mempelajari apa saja seperti itu. Mati lokal atau kap dulu Pak Dipa sudah. Enggak. Jadi kita sudah mendapat 3 kesepakatan ya. Pertama, supaya kita nyaman belajar hari ini, yaitu pertama tadi apa? Ada speaking. Jadi di sela-sela diskusi kita atau pembelajaran kita itu nanti ada speakingnya. Kemudian yang kedua apa? Ada istirahatnya. Nah, kemudian yang ketiga ada tidur siangnya. Jadi istirahat nanti, ya, pakai tidur siang. Mudah-mudahan bisa tidur siang. Ada nanti tidur siang tapi di tangan HP, insya Allah ada di guring. Nah, gitu. Oke, ada lagi yang keempat. Apa yang keempat? Sudah pasti. Oke, ya. Boleh pakai HP ya. Nanti tapi menggunakan HP-nya, yaitu nanti untuk membantu belajar. Nah, supaya semakin memudahkan kita nanti untuk belajar. Ya, mencari referensi kah, mencari materi kah, gitu kan. Nah, yang nantinya diharapkan dengan HP, ya, memudahkan kita memahami pelajaran seperti itu. Ya.
Dan biasanya nanti kalau menggunakan HP ini, salah satu manfaatnya ya, selain kerugiannya itu juga nanti pakai HP ini banyak kita mendapatkan materi-materi yang lebih interaktif, yang materi-materi yang mudah untuk kita pahami atau kita mengerti. Jadi bertujuan supaya kalian ini pertama itu bisa menghitung tegangan listrik ya, dengan apa? Rumus hukum Ohm. Kemudian tidak hanya tegangan, yang kedua juga kalian paham bagian dari listrik apanya? Arusnya. Ya. Kalian juga bisa menghitung dan juga resistansi. Resistansi itu hambatan. Nah, ini yang dasar. Ya. Yang keempat, menghitung daya listrik atau biasa kita sebutnya orang awam itu apa? Daya itu watt. Nah, jadi dasar dari kelistrikan, elektronika, kalian harus hafal dan paham itu tegangan, arus, resistansi atau hambatan. Yang satunya adalah daya listrik. Ya, itu. Nah, kemudian yang kelima baru aplikasinya. Dalam kehidupan sehari-hari itu apa yang kita temui? Jadi bisa yang kelima itu nanti kalian menghitung ya, atau memperkirakan biaya pemakaian listrik di rumah. Jadi kalian bisa, misalnya kalian peralatan listrik kalian di rumah itu apa saja, supaya cukup 1 bulan beli pulsa listriknya itu berapa, bisa dihitung, diperkirakan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita pelajari di sini. Ya, itu kan ya. Di rumah yang belum pakai pulsa listriknya siapa? Ada? Belum berpulsa? Iya. 1, ada lagi? 2. Ada lagi? Biasa kalau rumah-rumah udah lawas, rumah terdahulu itu pakai ini, belum berpulsa. Rumah orang tua bapak, rumah mertua bapak itu masih pakai yang analog, belum pakai pulsa. Kecuali yang baru berlangganan ini sekarang atau beberapa tahun sekitar 7 ya, 8 tahun yang lalu sudah tidak ada lagi analog. Nah, itu bisa diperkirakan, atau yang masih analog atau yang belum berpulsa itu bisa. Jadi kita target, kan kadang-kadang orang tua ya, orang tua itu bisa memperkirakan anggaran untuk listrik sebulan berapa. Kayak kalian juga, kalian dibatasi tidak untuk pulsa telepon nih, sebulan berapa sama orang tua? Oh, kata email boleh tak terbatas. Alhamdulillah berarti ya. Nah, kalian ada kan dibatasi orang tua lah. Nih 100.000 dasar sebulan lah pulsa atau kuota internet itu berbeda. Nah, jadi kalian dihitung nih, memperkirakan kayak apa nih lah caranya pulsa 100.000 tadi supaya cukup selama 1 bulan. Itu bisa. Caranya kayak apa? Mengatur pemakaian. Nah, caranya mengatur pemakaian. Sama di listrik itu juga. Misalnya orang tua nih budget sudah dibatasi, biar abahnya nih cari duit, mak pokoknya 200.000 harus cukup sebulan kesan listrik. Nah, apa caranya? Yaitu kita dengan mengatur pemakaian. Kalau kok jangan mama lah, anak memasak sih, nanti menghemat, jangan memasak nasi pakai rice cooker aja. Atau mengolah sambal, mengolah bumbu, jangan pakai blender. Dipilih, coba dipilih sekali-sekali. Gitu. Karena kenapa? Prinsipnya semakin banyak menggunakan perangkat listrik, berarti kita bayarnya semakin banyak juga. Atau menghabiskan pulsa listrik semakin banyak. Oke, seperti itulah pengantar. Ini jadi nanti pertemuan kita pembelajaran kali ini dalam kehidupan sehari-hari ini kepakai kalian. Ya. Nanti misal masalah daya listrik itu nanti ada kaitannya. Kalau kalian ingin beli perangkat elektronik, ya, semua perangkat elektronik, pesawat elektronik kan, gitu, itu apa yang perlu diperhatikan? Nah, salah satunya yang perlu diperhatikan adalah daya
duit ongkosnya tarif listriknya itu semakin tinggi wattnya, semakin banyak duit atau bayarnya. Nah, jadi kita mengatur itu kita melihat wattnya. Bahwa pembelajaran kita hari ini boleh menggunakan handphone. Nah, tapi dalam penggunaan handphone nanti silahkan ini semaksimal mungkin gunakan untuk mendukung pembelajaran atau mendukung diskusi kita nanti. Seperti itu ya, paham ya? Jadi sebenarnya di HP itu ya, selain yang negatifnya banyak, itu juga fungsinya atau manfaatnya juga banyak. Salah satunya adalah untuk pembelajaran. Bahkan untuk mencari duit pun dari HP juga bisa. Nah, ya, tapi untuk materi mencari duit itu di lain waktu dan kesempatan saja. Nanti ini kita pemakaian handphone ini kita manfaatkan untuk pembelajaran sesuai dengan masa pelajaran kita hari ini. Gitu ya. Sepakat? Oke, silakan koneksikan internet. Jadi aplikasi nanti yang kita pakai pada handphone itu yang digunakan ini. Nah, yang pertama ini nanti buka ya, itu pet Colorado Edu. Di sini adalah simulasi ya, online mengenai kelistrikan dan elektronika. Itu. Nah, yang kedua, aplikasi yang kedua kita memakai Quizzes. Ya, Quizzes. Oke, Quizzes ya. Oke. Nah, siap HP-nya? Siap nggak? Nah, nanti yang mungkin low di mejanya bisa sampai cas. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan Quizzes terlebih dahulu. Ya. Oke. Tampilkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini fungsinya adalah Bapak ingin mengetahui terlebih dahulu ya, pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita diskusikan hari ini dan yang kita pelajari hari ini. Nah, sejauh apa? Nah, istilahnya bisa disebut dengan pretest atau tes awal. Oke. Silakan masuk. Bisa di-scan. Nah, ya. Oke, 2 orang, 3 orang sudah masuk. Sudah masuk? Sudah semua? Masuk? Sudah. Oke. Kalau sudah, dapat jadi. Kalau lampu kamar kan misalnya berapa jam? Apakah mulai maghrib itu sampai jam 6 subuh, jam 6 pagi atau jam 5 pagi itu nyala terus? Ataukah lampu kamar ini pas mau tidur aja? Atau bakalan tidur ini mati? Nah, hitunglah ya, berapa jam. Misal dari jam 6 sore, Pak, nyalain sampai jam 10 aja. Selanjutnya jam 10 sampai pagi itu Pak, kematian aja. Karena saya terbiasa tidur dengan mati lampu. Paham? Kemudian di kamar, lembur itu kan harus kipas angin. Jadi lampu dimati, kipas angin dinyalakan. Terus semalaman ya, dari jam 10 misalnya sampai jam 6 pagi berapa? Paham? Oke. Belum. Sudah. Jadi ini Bapak
ada duanya, job sheet, dua lembar job sheet. Dapat dulu. Nah, kurang berapa? Asingnya Cara ini lah, Ya, sekali lagi Bapak ingatkan, manfaatkan HP-nya yang terhubung dengan internet itu untuk mencari bahan, ya bahan diskusi kalau misalnya kita kesulitan. Nah, jangan sampai kita pas saat belajar ini kita buka game sambil bersembunyi, jangan dulu, nanti pas istirahat aja. Nah, caranya ini, daya mau mencari TV-nya apa modelnya? TV tabung atau yang TV tabung? Oke, berapa inci? Apa? Oh, si ini tuh tahu Bapak 21 in. Siapa? Coba ayo ngamakan ya, Pak. Iya, ya tuh dua kali lipat itu. 2 kali ini untuk bisa 32. Gak ada bahan. Ya, nih caranya gini. Nah, 32 in. Nih. Wow. Ya, 55 hingga 70 watt. Ambil aja, pokoknya terserah mau ambil berkisar ini. Kalau ini mau 70 watt. Mana? Oh, LED. Ya, nah berarti saya ini kalau. Nah. Ini caranya, ya. Nah, makanya banyak manfaatnya internet melalui browser Google ini. Aman. Nih. Tabel konsumsi daya nih. Nah, ini pertanyaan dan lain-lain nih. Nah, silakan. TV plasma itu mirip LCD yang tipis, tapi agak tebal. Yang dulu. Nah, modelnya kayak sudah LCD tapi yang agak tebal. Oke, inilah yang TV kisaran, silakan kalian menentukan. Pak, ulun tulis 50 aja Pak supaya nyaman, boleh. TV tabung ini kan dari banyak orang 14 inch sampai 50 inch. Nggak tahu mereknya sehari. Es yang es yang Samsung berapa yang Oke, nah ini belum tertulis sama. Jadi pahamlah ini yang ditanya listrik digunakan selama 1 hari, berarti mencari ini kan sama 1 hari ya. Ini kali ini. Jadi sisi nilai sisi sini dikali sisi nilai sisi ini lalu hasilnya seluruhnya ini ditambahkan. Ini hasilnya. Nah ini satu berarti 5.220 watt hour sih loh WH. Nah dijadikan kWh kilo berarti dibagi 1000. Nah untuk mencari selama 1 bulan kali ini tadi dikali 30, inilah hasilnya lah ya. Lalu unitnya oke, paham? Lama kan biasa kan di buku berapa dia kalau nonton sekitar coba lihat berapa.
Kada ingat Pak. Oh. Maulah pulang. Ini dia dapat dari mana sebenarnya? Iya, kulkas lah. Kita pada kulkas lah ada. Ini kali ini. Nah, jadi itu di situ dapat takut tuh. Baik, siapa salah satu yang berani untuk menyimpulkan hubungan antara pemakaian beban listrik yang ada di rumah dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tagihan listrik, ya, entah itu karena kita sebut nukar pulsa listrik atau bayar rekening listrik. Siapa yang berani? Oke, silakan. Boleh kalau mau berdiri. Jadi gini Pak, untuk mengurangi biaya pembelian listrik, kita harus mengurangi pemakaian beban listrik dengan berhemat agar biaya listrik tidak mahal. Begitu juga sebaliknya, jika pemakaian beban listrik tidak dibatasi, maka biaya listrik akan mahal. Itulah hubungannya pemakaian beban listrik dengan biayanya. Berarti kalau misalnya lampu, cara menghematnya gimana? Pemakaian Kan lampu. kalau tidak dipakai. Ya, mantap. Ada lagi yang mau? Baik. Kalau tidak yang berani lagi menyampaikan, Bapak beri pertanyaan. Nanti silakan siapa yang mau menjawab angkat tangan. Jadi pertanyaannya bagaimana? Ya, bagaimana cara memakai beban-beban listrik supaya lebih hemat? Gimana caranya? Oke, silakan Fatul. Dengan cara seperti contohnya mesin cuci itu digunakan secara lebih efisien, seperti sekali mencuci bisa memuat 10 hingga seterusnya baju, jadi mengurangi biaya penggunaan waktu. Dan juga seperti kipas angin dan sebagainya. Gimana kipas angin memakai? Kipas angin seperti tidak digunakan, seperti harus dimatikan. Ada lagi kira-kira? Nah, apa lagi kira-kira beban listrik? Seperti seperti penggunaan dispenser atau pemanas, misalnya tidak terlalu digunakan, sebaiknya dimatikan untuk pengurangan penggunaan biaya. Cukup, ada lagi? Oke. Ya, benar, ya, benar yang disampaikan tadi. Ada lagi?